Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Yunita Surinende. Saya jurusan Sosiologi, kelas B, reguler sore. Saya semester 9. Saya mengerjakan tugas yang ketujuh dari buku 7. Jadi baik, saya akan menyampaikan isi dari buku. Pada bagian 1, pengantar kesehatan dan pekerjaan sosial. Sepanjang sejarah, pekerja sosial telah memainkan peran penting dalam perubahan perawatan kesehatan sistem pengantaran. Dari pergerakan rumah permukiman hingga saat ini, pekerja sosial profesional adalah bagian penting dari jalinan perawatan kesehatan, melayani beragam individu di seluruh rentang hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses, dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang paling rentan. Pekerja sosial telah lama memegang peran penting dalam kesehatan dan perawatan kesehatan. Perubahan lanskap perawatan kesehatan membutuhkan advokasi dan kemajuan di lapangan. Hak atas kesehatan kepedulian adalah hak asasi manusia yang sangat penting dan terus menjadi yang terdepan. Pekerja sosial bisa membantu mengubah sistem pemberian perawatan kesehatan yang mencakup kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, dan disiplin ilmu lainnya untuk memastikan kesehatan yang baik untuk semua anggota masyarakat. Para pekerja sosial juga mengakui martabat dan harga diri semua orang sebagai pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia. Sebagai profesi yang terlibat langsung praktik, kerja advokasi, pengembangan kebijakan, dan penelitian, sangat penting untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan di semua tingkatan, termasuk fokus yang kuat pada pencegahan. Pengakuan kesenjangan perawatan kesehatan yang terus ada di masyarakat merupakan perhatian utama sosial pekerja menanggapi kebutuhan populasi yang rentan. Nilai-nilai profesi saat ini masih mencerminkan nilai-nilai awal pekerja sosial yang menekankan hak atas kesejahteraan dan akses kesehatan dan perawatan kesehatan. Sebagai agen perubahan, pekerja sosial memiliki fungsi penting untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi dan kebijakan berkolaborasi dan mengadvokasi inisiatif itu, menuntut pendidikan, pencegahan, dan pengobatan yang mengarah pada promosi kesehatan dan perawatan kesehatan untuk semua. Yang berikut, hak atas perawatan kesehatan. Menurut Gatinio Gabel, pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan yang berkembang dalam beberapa dekade setelah PD2 cukup banyak lebih dari sekedar akses pelayanan perawatan kesehatan dan mencakup layanan pendidikan dan mengembangkan lingkungan yang membantu kita menjalani kehidupan yang memuaskan. Intinya adalah bahwa dari pendekatan berbasis hak, kesehatan bersinggungan dan saling bergantung dengan hak asasi manusia lainnya. Pendekatan kesehatan berbasis hak juga menekankan hal itu, layanan yang membantu individu memperoleh kesejahteraan tidak dapat dibatasi atau dibuat eksklusif populasi tertentu. Hak atas kesehatan harus
universal, non-diskriminatif, dan inklusif. Pendekatan berbasis hak juga menghargai proses tersebut dan menganjurkan agar masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan di semua tingkat pemerintahan. Selanjutnya, kode etik kerja sosial. Karena pekerjaan sosial adalah profesi berbasis nilai, penting pekerja sosial untuk melihatnya pada standar profesi yang telah dikembangkan untuk memandu kebijakan, praktik, dan penelitian di bidang kesehatan. Kode Etik Asosiasi Nasional Pekerja Sosial memberikan kerangka kerja utama untuk praktik etis bagi pekerja sosial. Meskipun kode NAS tidak secara spesifik menyebut kata kesehatan, nilai-nilainya dan prinsip dapat diterapkan pada praktik perawatan kesehatan. Semua nilai dan prinsip etika ini dimasukkan ke dalam praktik kerja sosial di bidang kesehatan. Para pekerja sosial secara terus-menerus mempromosikan misi keadilan sosial, berkomitmen untuk melayani semua orang yang membutuhkan perawatan kesehatan, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar, dan sering terlibat dalam inisiatif advokasi internal dan eksternal untuk memperluas perawatan kesehatan bermanfaat bagi semua. Semua pasien atau klien dalam pengaturan perawatan kesehatan tanpa memandang asal kebangsaan, etnis, usia, kecacatan, atau kelas sosial ekonomi diperlakukan dengan martabat dan hormat. Akhirnya, semua pekerja sosial di bidang perawatan kesehatan terus mencoba mengembangkan kompetensi mereka dengan memanfaatkan kesempatan pendidikan berkelanjutan dalam layanan atau eksternal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Lanjut, prinsip etis bersaing. Dalam upaya untuk untuk menavigasi di antara begitu banyak prinsip yang saling bersaing, Leo Van Berg dan Dolgoff mengembangkan hierarki sebagai berikut. Yang pertama, otonomi dan kebebasan, penentuan nasib sendiri. Kesetaraan dan ketidakkesetaraan, sedikit kerusakan, privasi dan kerahasiaan, perlindungan kehidupan, kualitas hidup, dan yang terakhir, kejujuran dan pengungkapan penuh. Dan studi selanjutnya oleh Dolgoff, Leo Van Berg, dan Harrington menemukan bahwa memang ada sedikit konsisten tentang bagaimana pekerja sosial memberi peringkat pada prinsip-prinsip yang seringkali bersaing. Konteks dipandang sangat penting dalam menentukan prinsip mana yang harus diterapkan. Misalnya, mempromosikan hak untuk menentukan nasib sendiri dan mempertahankan hidup adalah dua hal utama prinsip mungkin bertentangan. Namun memahami konteks, bagaimanapun dapat membantu sosial. Pekerja memahami bagaimana perlindungan
kehidupan mungkin lebih penting saat bekerja dengan sehat pada berusia 18 tahun dengan niat bunuh diri sambil mempromosikan penentuan nasib sendiri dan kualitas kehidupan mungkin menjadi yang terpenting dalam praktik pekerja sosial dengan seorang pria yang berusia 80 tahun yang menderita kanker paru-paru. Sekian materi yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.